Halo teman-teman, selamat bergabung kembali di channel ini. Kali ini kita akan membahas sebuah film animasi yang berjudul Wuxia Shengxian episode 14 sampai dengan 16. Di episode berikut ini menceritakan sepak terjang Si Jiang yang ingin membantu Sui Er yang terancam dari pernikahan paksa dan juga ingin mengembalikan sekte Taoyi ke masa kejayaannya. Namun sebelum menonton film ini, ada baiknya teman-teman melihat spoiler film ini terlebih dahulu agar bisa menjadi bahan referensi untuk menonton film Wuxia Shengxian ini. Bagi teman-teman yang menyukai konten dari channel ini, bisa klik tombol subscribe dan menyalakan tombol notifikasinya. Dengan begitu teman-teman tidak akan ketinggalan dengan film-film terbaru dari channel ini. Agar bisa memenangkan taruhan dengan salah satu tetua sekte Taoyi yang bernama Sun Lianmei, si pria beralis panjang, Si Jiang mengeluarkan semua kemampuannya, salah satunya dengan menjual udang Taoyi besar yang dimasak dengan obat peri yang bisa mengisi kembali kekuatan fisik. Dan apa yang dilakukannya sementara berhasil. Xiaobo, salah satu teman Si Jiang, sempat meragukan apa yang dilakukannya, yang mana dia telah berurusan dengan orang-orang selama bertahun-tahun tapi tidak membuahkan hasil. Dia berharap Si Jiang berbeda dengan orang lainnya. Kemudian Si Jiang bersama-sama dengan Zhang Erqi dan Wang Tiandan datang menemui Xiaobo dan menyatakan apa yang dilakukan mereka berhasil. Mendengar hal itu membuat Xiaobo melongo seakan tidak percaya, dan dia mengatakan Si Jiang paling bisa menjual hanya beberapa ekor saja. Lagi-lagi Si Jiang membuat dia terkejut, di mana Jiang berhasil menjual banyak udang dan menghasilkan 4 gerobak jiwa kehidupan. Di tempat lainnya terlihat seorang sedang melaporkan tindakan Si Jiang kepada tuannya, yang mana dia adalah ketua dari sekte Qing Peng yang bernama Shaoyan. Dia mengatakan apa yang dijual Si Jiang bukanlah ramuan, jadi mereka gagal untuk mengontrol tindakan Si Jiang. Lalu Shaoyan benarkah bahwa Si Jiang menjual token makanannya itu kepada Si Jiang? Tapi dia menyangkalnya. Kemudian dia berkata bahwa Si Jiang telah menyerangnya beberapa hari yang lalu. Di kemudian harinya, dua pria yang bernama Murong dan Hua Liu yang ingin melamar Sui Er terlihat datang ke sekte Taoyi. Di sekte tampak Sun Lianmei sedang memaksa Sui Er untuk bersiap, dan apapun yang terjadi dia harus memilih salah satu dari mereka. Di saat itu juga datang Si Jiang bersama rombongannya. Sun Lianmei geram karena yang dia tunggu adalah kedua pria yang akan melamar Sui Er itu. Dia menanyakan kemana kedua pria itu. Si Jiang menjawab, dalam perjalanan ke tempat itu, dia melihat dua tandu yang terbakar di bawah gunung. Kemudian Sun Lianmei balik bertanya lagi, apakah itu perbuatannya? Si Jiang menjawab, dia membiarkan seseorang untuk membakarnya. Perselisihan pun terjadi. Tengah itu lalu Si Jiang memperlihatkan 3 kotak besar yang berisi butiran jiwa kehidupan. Lalu dia berkata bahwa jiwa kehidupan yang dia bawa jauh melebihi jiwa kehidupan yang dipertaruhkan saat itu. Dan Si Jiang mengatakan dia akan memberikan semuanya itu asalkan Sui Er bisa memilih pasangan yang dia kehendaki. Dan kesepakatan pun terjadi. Tidak lama kemudian datang Shaoyan beserta anak buahnya datang ke tempat itu. Dengan acungan pedangnya, dia langsung menyuruh Si Jiang untuk menyerahkan resep rahasia udang tersebut. Namun tiba-tiba pedang itu melesat ke arah Si Jiang. Melihat hal itu, Shaoyan lantas merenungkan kejadian itu, bahwa pedang Guangling keluar dari sarungnya bukannya menyerang mereka, tetapi malah menunjukkan tanda penyerahan. Dia menduga akibat jimat yang ditinggalkan oleh mantan ketua sekte ke Sui Er. Shaoyan kemudian memulai dengan strategi baru untuk mendapatkan resep itu. Lalu ia mempertanyakan asal-usul token makanan Si Jiang yang ia dapatkan. Karena tidak ingin hal itu menjadi masalah, dan Si Jiang menjual murah resep itu seharga 5 tahun kehidupan, dan Sui Er mengembalikan token makanan kepadanya. Namun bukanlah Si Jiang kalau tidak cerdik. Balik semua itu, dia telah mempersiapkan rencana yang lainnya. Ternyata Si Jiang menyebarkan resep itu dan semua orang bisa membuatnya. Namun mereka harus membeli obat perinya itu. Dan lagi-lagi strategi Si Jiang berhasil.
orang berdatangan untuk membeli obat perih kepadanya. Beberapa hari kemudian setelah kejadian tersebut, Jiang beserta teman-temannya merayakan kesuksesannya itu di sebuah tempat. Dan muncul Yue dengan berpakaian yang tidak biasanya, mungkin agar dia terlihat anggun. Namun hal tersebut malah menjadi bahan candaan si Jiang dan kawan-kawan. Saling bully-membuli di antara mereka pun terjadi. Dalam keadaan suasana tersebut, Chul Murong, pria yang tempoh hari tandunya dibakar oleh si Jiang dan kawan-kawan, dan si Jiang menyuruh dia itu untuk tidak lagi mengganggu Yue. Jika berani, ia akan membuat keluarganya bangkrut selama 3 generasi. Lalu Murong menyuruh anak buahnya untuk menyerang mereka. Tapi muncul Zhou Ziyu dari sekte Yuling melerai pertikaian itu. Karena menghormati sekte Yuling, Murong dan anak buahnya akhirnya menghentikan aksinya. Kemudian dia mengajak si Jiang untuk berbicara 4 mata. Dia menjelaskan alasan mengapa dia menolongnya karena si Jiang membantu Yue menghentikan pernikahan yang tidak diinginkannya. Lalu dia berkata bahwa itu adalah persahabatan yang langka, terlebih lagi Yue ingin merevitalisasi sektenya di mana hal tersebut bisa dicapai jika si Jiang membantunya. Karena Zhou Ziyu akan menikah 3 hari lagi, maka si Jiang memberikan sarannya, entah dia menikah dengan Zhou Zhoming atau Zhou Zhong'an. Jika mereka berani menindas, maka dia harus melawannya. Di lain waktu si Jiang menemui gurunya, He Chouyun, yang meminta gurunya itu untuk memasukkan jiwa kehidupannya ke tubuhnya. Dengan perdebatan yang panjang, akhirnya gurunya mau mengerjakannya. Namun itu semua tidak berhasil karena jiwa kehidupan harus terlebih dahulu dipadatkan. Karena dia ingin si Jiang bisa memadatkannya sendiri, maka gurunya mendaftarkan si Jiang untuk mengikuti ujian memadatkan roh. Di ujian tersebut hadir juga ketua sekte Xuan Hui yang bernama Guya, yang mana muridnya Zhou Zhongming juga mengikuti ujian tersebut. Dalam peraturan ujian roh, peserta diharuskan menaiki jembatan Tongtian dengan membawa bel besar untuk mencapai puncaknya. Dan selama menaiki tangga tersebut, bel tidak boleh berbunyi, serta setelah mencapai puncak peserta akan diberikan sebuah pertanyaan oleh juri. Banyak peserta yang gugur akibat belnya berbunyi. Terlebih lagi Zhou Zhoming saat menaiki tangga tersebut menghempaskan mereka yang menghalangi jalannya. Si Jiang mulai menaiki jembatan itu dengan merayap. Zhou Zhoming yang melihatnya langsung menyerangnya. Dan si Jiang pun terhempas. Beruntung si Jiang masih sempat berpegangan dan bergelayunan di jembatan itu. Atas kelakuan Zhoming itu, lalu penjaga juri ujian tersebut mengancamnya agar tidak melakukan kecurangan kepada peserta ujian. Yang anehnya, walaupun si Jiang sempat mau terjatuh, tetapi belnya tidak berbunyi. Setelah semuanya terasa aman, lalu si Jiang lari menuju puncak dari jebakan itu. Setelah mencapai di puncak, Jiang pun mengungkapkan kenapa belnya tidak berbunyi ketika dia hendak terjatuh dan lari. Ternyata dia mengisi belnya dengan pasir. Kemudian dia diberikan pertanyaan oleh sang penjaga juri dan dia bisa menjawabnya. Sang penjaga juri meminta alasannya. Dengan 1001 bahasa, si Jiang mulai mengatakan alasannya. 话说那广陵君实乃仙界一大传奇人物，他不但足智多谋、知识渊博，为人还十分和善、彬彬有礼，既有气吞山河之魄力，又能善解人意，也以为江也太不要脸了。就算想要助人，也不用昧着良心说瞎话吧？如黄河泛滥一他已经知道明明这个是广陵君的徒弟了。广陵君他实乃是大善人也。 Dan sang juri yang bernama Liu dan berada di balik tirai meminta Jiang mengulanginya lagi. Namun Jiang enggan mengulangi, malahan dia menerobos masuk ke tempat itu. Setelah masuk dan melihat Liu, si Jiang terheran kenapa dia sampai menangis. Ternyata Liu adalah murid dari Guangling. Setelah mendengar pujian dari Jiang, atas Liu tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Si Jiang mulai kebingungan karena Guangling bersemayam di dalam dirinya.
Kemudian Ling Yong meminta Jiang untuk menjadi sahabatnya dan memberikan sebuah hewan yang mana jika dia membutuhkannya cukup untuk menusuk matanya, lalu Jiang bisa menghubunginya. Setelah sukses di ujian tersebut, Sekte Tauyi mengadakan pesta untuk merayakan atas keberhasilan si Jiang tersebut. Begitulah sekilas alur cerita dari film ini. Untuk saran dan kritikan silahkan ditulis di kolom komentar. Bagi teman-teman yang ingin menonton filmnya, link film Wuxi dan Zhengxian episode 14 sampai dengan 16 ada di deskripsi. Sampai bertemu di episode selanjutnya.